Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jenis dan karakteristik bencana alam atau bencana. Nah, sebelumnya kalian harus mempersiapkan dulu catatan dan alat tulis untuk merangkum video yang Ibu berikan. Langsung saja kepada materinya. Ibu akan menjelaskan apa itu bencana. Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mencekam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana alam ini bisa disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan sosial. Nah, kalau bencana ini bisa mengakibatkan atau menyebabkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, kehilangan harta benda, dan ada dampak psikologis bagi yang mengalaminya. Bencana ada 3 jenis. Yang pertama ada bencana alam, ada bencana non-alam, dan bencana sosial. Kalau bencana alam ini bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Contohnya gempa bumi, longsor, tsunami, dan lain-lain. Kalau misalnya bencana non-alam ini disebabkan oleh faktor non-alam, yaitu epidemi, wabah penyakit, kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan kalau yang terakhir ada bencana sosial. Nah, kalau bencana sosial ini terjadi atau diakibatkan peristiwa-peristiwa seperti konflik, tawuran, geng motor, dan lain-lain. Nah, bencana alam ini dibagi lagi menjadi 3. Bencana alam dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis ini terjadi karena perubahan atau proses tektonik dari dalam bumi. Nah, proses ini contohnya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan juga gunung meletus. Ada gunung meletus. Selanjutnya ada bencana klimatologis. Nah, kalau bencana klimatologis ini disebabkan oleh faktor perubahan cuaca. Apa aja sih faktor perubahan cuaca? Berdampaknya kayak badai, kekeringan, kebakaran hutan, dan juga banjir. Nah, yang terakhir ini ada bencana ekstraterestrial. Kalau bencana ekstraterestrial ini bencana yang disebabkan oleh faktor dari luar bumi. Contohnya jatuhnya komet, meteor, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana ini ada 3. Yang pertama ada prabencana, yang kedua ada tahap tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana, yang ketiga ada pasca bencana. Ya. Yang pertama ada prabencana. Apa sih prabencana ini? Prabencana ini adalah sebelum terjadinya bencana. Ya, kalau misalnya BMKG udah BMKG udah mengumumkan bakal ada bencana. Nah, kita itu harus melakukan kegiatan-kegiatan pas prabencana. Nah, contoh prabencana ini misalnya kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang penting itu dipisahkan kayak gitu. Terus misalnya kalau punya barang-barang berharga kayak dijual-jual dulu. Nah, itu merupakan tahap prabencana sebelum bencana. Nah, selanjutnya ada tahap tanggap darurat. Tanggap darurat ini serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat bencana. Contoh misalnya gempa bumi. Ketika ada gempa bumi kita harus ngapain sih? Kita harus lari ke lapangan terbuka. Misalnya kalau misalnya di sekolah kita harus ngumpet di bawah meja seperti itu, melindungi diri sendiri. Itu namanya tahap tanggap darurat. Nah, yang ketiga ada tahapan pasca bencana. Nah, tahapan pasca bencana ini tahapan setelah bencana. Kita harus ngelakuin apa aja sih setelah bencana? Yang pertama ada rekonstruksi atau pembangunan kembali dan rehabilitasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat ini siapa sih? Yaitu Presiden Republik Indonesia. Yang kedua ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini siapa? Seperti gubernur, wali kota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara di situ. Nah, selanjutnya ada BNPB. BNPB ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu menteri. Yang selanjutnya ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, itu khusus di daerah tersebut, di daerah itu sendiri. Yang selanjutnya ada lembaga usaha. Lembaga usaha ini biasanya berbentuk badan usaha milik negara atau milik daerah itu. Yang selanjutnya ada lembaga internasional, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada yang mau ditanyakan? Sekian dulu video dan pematerian mengenai karakteristik dan jenis bencana alam. Semoga kalian suka dan mengerti dengan videonya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan hari ini, dan jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita bisa cepat-cepat ketemu lagi, karena aku kangen banget sama kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.